Halo Sobat Immanuel, selamat siang. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kembali lagi bersama saya, Grace, dalam podcast Immanuel. Saat ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, seorang narasumber, dokter spesialis anak Rumah Sakit Immanuel, Dr. Stephanie SPA. Halo dokter. Halo. Selamat siang. Siang, Apa Dok. kabar dokter? Baik. Sehat? Sampai saat ini sehat. Sehat, amin ya. Semoga kita semua juga sehat ya dok ya. Iya. Kali ini kita akan bincang-bincang ngobrol tentang MPASI atau makanan pengganti ASI. Ya, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Aduh gimana ini saya ibu-ibu salah. Duh, ya. Makanan pendamping ASI, kita off dulu mungkin ya dok ya, sejenak dari COVID kita bicara tentang makanan Pendamping ASI. pendamping ASI. Bagaimana makanan pendamping ASI yang baik, yang sehat gitu dok. Ya, gimana dok? Maksudnya gini ya, mungkin ibu-ibu juga walaupun ini sudah sering ya dok ya, dari dulu kan pasti akan bayi lahir dikasih ASI atau susu formula. Iya, terus sudah mungkin selama 4 bulan atau 6 bulan pertama. Kenapa sih dok muncul angka 4 atau 6? Harusnya tuh berapa bulan sih dok yang benar? Iya, jadi itu kapan sih seorang anak itu Iya. mendapatkan MPASI? Iya. Nah, seorang anak itu membutuhkan MPASI apabila kebutuhan ASI ataupun juga ASI, namanya juga pendamping ASI ya, Iya. kebutuhan ASI-nya itu sudah tidak dapat mencukupi Iya. kebutuhan anak untuk bertumbuh seperti Iya. itu, baik itu dari segi karbohidratnya, maksudnya makronutriennya ataupun Iya. juga mikronutriennya Iya. kayak gitu, seperti zat besinya, zincnya kayak Iya, gitu, iya. itu yang sama vitamin, semua vitamin mineral ya dok ya. iya betul. Nah itu makanya muncul di kenapa disebutnya di 4 sampai 6 bulan karena Iya. di periode tersebut itu dari penelitian-penelitian itu menyebutkan bahwa komposisi dari ASI itu sudah mulai turun kebutuhannya. Jadi lebih besar kebutuhan si anak untuk bertumbuh dibandingkan energi yang didapat dari ASI seperti itu. Jadi sobat Immanuel, jadi ASI-nya sudah tidak cukup lagi untuk menunjang pertumbuhan seorang anak. Iya, Ya, betul. jadi makanya harus ditambah Iya, dengan makanan didampingi oleh makanan lain. Oh kayak gitu. Jadi karena memang si kualitas ASI-nya ya. Jadi Iya. kebutuhannya lebih tinggi daripada si ASI-nya gitu, Dok ya. Iya, betul. Ya, makanya ditambahkan. Nah, harus 4 bulan sama 6 bulan ya, Dok ya? Iya, karena dari penelitian itu kemampuan usus bayi itu bisa mencerna makanan itu paling baik memang di usia 6 bulan. Tapi di usia 4 bulan pun juga memang dari segi pencernaan ini sudah dapat menerima makanan kayak gitu. Tapi balik lagi nanti dari dokter anaknya yang akan memantau selama pertumbuhan si anaknya itu baik, itu MPASI akan diperkenalkan di usia 6 bulan. Tapi kalau misalnya ada beberapa anak yang sulit untuk naik berat badannya di usia 4 bulan, nanti akan dievaluasi oleh dokter anaknya apakah perlu diberikan MPASI di usia tersebut atau tidak. Jadi sebaiknya sambil kontrol imunisasi ya kan biasanya Iya, tiap bulan ya, Dok ya? Iya. Harusnya konsultasikan juga Sobat Immanuel MPASI-nya, konsultasi ke dokternya kapan sih dok mulai yang tepat gitu ya. Iya, betul. Ini 4 bulan atau 6 bulan, harus lebih awal atau enggak gitu ya Iya, dok ya. Sebaiknya betul, konsultasi seperti dulu, konsultasikan juga gitu ya. Iya. Sebelumnya ke dokter anaknya, selain vaksinasi biasanya ketemu dokter anak ya dok ya. Iya, tiap karena kan bulan. nanti juga setiap bulan juga akan dikontrol untuk berat badannya, kenaikan berat badannya kayak Iya gitu. tuh. Jadi sekalian di saat vaksinasi itu ada kontrol berat badan ya Iya. dok ya. Itu juga dilihat menentukan kapan mulai MPASI-nya. Iya, karena juga selain itu juga kita akan melihat juga kesiapan, tanda-tanda kesiapan dari bayinya juga. Ada kayak juga gitu. ya tanda-tanda kesiapannya. Iya. Apa aja tuh dok? Jadi tanda-tanda anaknya kesiapan? apakah anaknya sudah bisa duduk? Karena kan untuk mendapatkan makan juga anak harus bisa duduk dengan baik, lehernya
apakah sudah bisa menopang kepalanya sendiri atau tidak, kayak Tuh, gitu. nggak akan kepikir tuh sama ibu-ibu lihat lehernya gimana. Ya, oh Betul. jadi ada memang gitu juga. ada tanda-tanda kesiapan seorang anak untuk mendapatkan MPASI kayak gitu. Iya. Apabila si anaknya berat badan gak naik tapi tanda-tanda kesiapan MPASI-nya itu belum ada si anaknya, kita pun juga tidak akan berani untuk memberikan MPASI. Apakah mungkin perlu ditambahkan susu formula ataupun yang lain, nanti akan dipertimbangkan tergantung dari klinis masing-masing. Jadi Iya. beda anak beda ya. Iya. Jadi dari dilihat bukan hanya umurnya saja ya dok ya. Iya, betul. Dari umur, karena umur jadi biasanya karena penelitiannya dok ya menandakan umur sekian sudah umur 4 atau 6 bulan itu pencernaannya sudah Siap atau belum? siap. Terus tadi lihat lihat lagi dari berat badannya dok ya. Iya. Terus udahnya tadi tanda-tanda kesiapan dari anak. Jadi Betul. dari ada leher, sudah bisa mungkin duduk tapi Iya. bukan duduk sendiri Bu ya. Biasanya umur Iya, segitu duduk. belum. Tapi bisa gitu Sudah ya. bisa Dok, ya? menopang untuk duduk. Menopang. Kemudian juga dari oromotornya, kemampuan dia untuk mengunyahnya apakah sudah baik atau belum, menelannya juga kayak gitu. Nanti itu yang akan dievaluasi juga. Jadi ya sesuatu di sinilah orang Iya, di mulutnya. Iya, di mulutnya. Dilihat nanti sama dokter anaknya. Silahkan ditanyakan kepada dokter anaknya ya dok ya. Iya. Nah, mulai dari makanan seperti apa dok? Pertama-tama tuh harusnya bagaimana? Kalau kata orang tua tuh harus dari buah. Ada lagi yang bilang dari beras supaya Iya. nggak alergi. Jadi ya sebenarnya harusnya apa sih? Jadi memang kan kalau untuk zaman dulu tuh kita kan memberikan MPASI pertama kali itu adalah buah. Ternyata itu dari penelitian-penelitian itu salah. Oh, Seperti itu. wah, Jadi ini mungkin baru juga. jadi makanan yang perlu diberikan di awal itu adalah makanan yang adekuat. Adekuat itu mengandung apa aja sih? Jadi dia itu mengandung makronutrien dan mikronutrien. Karena kan yang kurangnya itu dua-duanya ya. Oh. Yang makro dan yang mikro seperti itu. Jadi untuk saat ini pertama kali memberikan MPASI dalam satu porsi yang kita berikan kepada anak itu harus memenuhi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan mineralnya juga. Vitamin-vitaminnya sudah terpenuhi dalam satu porsi MPASI yang kita berikan kayak gitu. Oh, jadi bukan dimulai dari buah-buahan ya dok ya? Iya, sekarang kita tidak memperkenalkan menu itu, kan artinya menu tunggal ya zaman Iya, dulu tuh. iya. Cuma satu aja gitu, Iya. beberapa hari satu, nanti Iya. selanjutnya ganti Iya, yang lain kayak dulu gitu. tuh dimulai dari pisang biasanya. Iya. Pisang dulu, nanti ganti 3 hari lah pisang, kasih nanti ditambahkan apa, apel, puree apel atau Iya. harusnya jadi yang tepat tuh. Jadi sekarang itu, jadi kalau misalnya ibu-ibu mau, kan 6 bulan itu memang konsistensinya masih puree ya, Iya, kayak iya. gitu. Jadi kalau misalnya kita kan bisa Iya. seperti kayak nasi, kemudian itu tuh karbohidratnya bisa dari nasi, kentang, itu bisa. Bisa. Proteinnya terutama protein hewani. Protein hewani itu bisa dari ati ataupun juga bisa dari ikan, Iya. kayak gitu. Lemak bisa kita tambahkan minyak atau Iya. butter juga bisa ditambahkan. Itu semua bisa direbus dulu, kemudian sekarang kan udah bisa di food processing ya, misalnya ada di Iya dok. di- Pakai food processor. Jadi di situ ngukusnya, di situ juga langsung ngeblend. udah gitu nanti akhirnya sih dalam bentuk saringan nanti di Iya. akhirnya, kalau untuk yang pertama ya kayak gitu. Oh, jadi dari awal juga sudah menu lengkap dok. Iya, dari awal sudah menu lengkap kayak gitu. Oh, ini baru tahu. Ya, setahu saya ya itulah ibu-ibu zaman dulu itu kan harusnya satu jenis makanan saja, ternyata langsung menu lengkap, menu Iya, seimbang, betul. atau zaman dulu 4 sehat ya. Iya betul, 4 sehat 5 sempurna. Iya, jadi tetap ada karbohidratnya, tetap Iya, ada proteinnya. proteinnya tadi, terus Ada adanya lemaknya lemaknya juga, terus juga mungkin ada vitamin mineral, ada serat gitu dari Iya, kalau untuk sayur. serat sih sebenarnya gimana? Dok? malahan buah atau sayuran itu lebih utamanya itu diperkenalkan kayak gitu, tapi bukan menjadi sesuatu yang utama. Oh, gitu. Kayak gitu, karena sayur dan buah kalau terlalu banyak itu akan membuat anak sembelit, kemudian juga akan mengganggu penyerapan zat-zat yang penting buat pertumbuhan si adik kayak gitu, kayak zinknya, zat besi akan terhambat penyerapannya kalau misalnya kita terlalu banyak memberikan buah atau sayur seperti itu. Oh, justru jadian terlalu banyak ya buah. Iya, jadi Padahal hanya diperkenalkan buah dan rasanya. sayur adalah makanan yang sangat sehat. Iya. Jadi seperti kayak superfood gitu dok. Iya. Ya, harusnya ada dan berwarna-warni, semuanya dikasih gitu. Oh, ternyata malahan bukan pilihan utama saat MPASI. Iya betul. Iya.
bukan menjadi pilihan utama ya. Hanya Kita diperkenalkan rasanya. rasanya. Kayak gitu. Oh, Karena iya. periode kritis untuk memperkenalkan makanan itu di Iya. usia 6 sampai 9 bulan. Jadi anak itu harus udah Maksudnya gimana tuh dok? Periode kritis tuh gimana? jadi anak di usia 6 sampai 9 bulan itu dia tuh harus udah mulai udah tahu rasa semua jenis makanan, terutama makanan-makanan yang biasa dimakan oleh orang tuanya. Oh. Kayak gitu. Jadi nanti setelah itu di usia 1 tahun dia akan menjadi lebih mudah untuk menerima makanan. Oh, pengaruh itu yang katanya itu ke budaya GTM atau Iya, iya. kayak gitu. Makanya supaya mencegah anak GTM, Iya. kita pun sebagai orang tuanya dari awal udah harus ternyata memperkenalkan dari MPASI-nya di ya. awal kayak Usia gitu. MPASI yang Iya. mempengaruhi ya itu perilaku GTM pada anak-anak kan susah Iya. banget emang anak itu problem Iya, feeding itu ya kan, betul. problem makan itu pada anak-anak ya luar biasa. Aduh, stres lah kalau anak Iya, kita orang tua stres. udah nggak mau makan dok. Nah, tadi dokter sebut apa jenisnya apa dengan food processor itu berarti kan sejenis yang pure itu kapan pindahnya tuh dari mulai pure, bubur Ya. atau tim atau apa bubur yang tadinya disaring nggak disaring itu gimana dok? Jadi memang kita sebenarnya nggak ada patokan mutlak kapan kita akan naik tekstur kayak gitu. Oh. Karena setiap anak itu dia unik berbeda. Jadi mereka tuh kemampuan setiap anak akan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa saklek usia 8 bulan nih anak tuh harus udah rubah. Kayak gitu nggak seperti itu sebenarnya. Iya, iya, Tapi iya. memang itu kita memang ada batasannya Iya. supaya kita jangan sampai terlambat untuk menaikkan tekstur. Ya, jadi Iya. misalnya di usia 6 sampai 8 bulan kita akan memberikan seperti pure atau mash. Mash tuh yang kayak bisa ditumbuk. Jadi Iya, lebih kasar sedikit dibandingkan pure Oh, kayak iya. gitu. Nah, nanti di usia dia 9 bulan ke atas kita udah mulai bisa ngasih seperti nasi tim, kemudian juga si apa namanya? Sayur-sayuran atau dagingnya bisa mulai dicincang, mulai awalnya Iya. cincang halus, Iya. kemudian akan menjadi cincang kasar seperti itu. Sampai tahap di 12 bulan anak sudah bisa menerima makanan keluarga kayak gitu. Berarti nasi maksudnya dok 12 Iya, bulan nasi kalau bisa nasi biasa ataupun juga nasi yang lebih di banyak airnya. Oh, kayak gitu. Iya. Oh, jadi 12 bulan sudah bisa makan nasi. Dan apa namanya tidak ada apa namanya patokan khusus ya, Dok ya? Iya, nanti Itu kita anak-anak beda-beda. iya beda-beda tiap anak. Iya. Cuman kita memang menjadi warning buat kita nih usia 9 bulan tuh harusnya udah seperti ini kayak gitu. Oh, gitu ya, Dok ya. Jadi gimana anak tetap nggak ada patokan 7 bulan harus gini, 8 bulan harus gini, nggak ada gitu ya, Iya, Dok ya? kayak gitu karena kita yang setiap hari bersama anak otomatis kita akan melihat kemampuan anak kita seperti apa. Iya. Karena mungkin waktu awal dikasih pure si anak seperti apa nih responnya, dia sudah mulai mengunyah dengan baik atau tidak. Kalau misalnya dia mengunyahnya sudah baik, kita bisa langsung naikkan tekstur dia ke sedikit lebih bertekstur kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia ternyata tidak ada refleks seperti dia muntah, tersedak, itu berarti kan dia oromotornya sudah mulai berkembang baik kayak seperti itu. Yang penting mah bertahap ya, Dok. Iya, yang penting bertahap dan sambil kita melihat respon anak Tadi seperti dokter apa. bilang jangan sampai terlambat. Memang kenapa, Dok, kalau terlambat? Nah, itu dia nanti akan menyulitkan anak nanti anak akan terbiasa malas untuk mengunyah. Oh. Karena kan setiap anak itu untuk mengunyah itu adalah sesuatu proses belajar. Perilaku lagi ya tadi. Iya, perlu distimulasi oleh kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa makanan yang lembut terus nanti saat dia udah mulai terbiasa dengan itu dia mau naik tekstur itu sulit. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi di usia 6 sampai 9 bulan kenapa kita itu memang perlu naik teksturnya cepat karena kalau udah di atas 9 bulan dia udah mulai explore lingkungan sekitar. Jadi dia kalau misalnya di usia 6 sampai 9 bulan dikasih apapun biasanya mereka lebih gampang untuk menerima. Tapi saat dia udah mulai mau berdiri, jalan, dia mulai udah nggak fokus lagi nggak ke fokus daerah iya, sini ya, dia akan Dok? fokusnya ke lingkungan Oh kayak gitu, gitu. karena udah mau mulai berdiri ya, Iya. 9 bulan kan mulai berdiri, mau ngerambat gitu ya, Dok ya. Iya. Oh, jadi mau belajar yang soal di rongga mulutnya ini jadi kurang ya, Dok Iya, ya. Oh seperti gitu. itu. Jadi dia berkaitan. GTM itu karena utamanya itu karena saat sebelumnya tidak diperkenalkan, setelah dia mulai fokus terhadap lingkungan, dikasih oleh sesuatu yang berbeda, dia akan tidak tahu itu tuh pernah dikasih sama dianya gitu. Jadi dia nggak akan inget kalau misalnya dia tuh pernah dapat itu, jadi dia nggak mau untuk mengunyah gitu. Tapi kalau misalnya dia pernah mendapatkan makanan tersebut, Iya. biasanya sih jarang dia akan menjadi GTM. Jadi saat kalau bisa saya tarik kesimpulan, Dok, saat 6 sampai 9 bulan itu kita mulai perkenalkan yang namanya MPASI, Dok. Tersudahnya silahkan
akan kasih buah dan sayuran untuk memperkenalkan rasa, Iya. walaupun bukan mutlak, dan naik tekstur tuh cepat ya. Iya. Dari mulai puree sampai nasi tim mungkin tadi ya, benar Iya, ya dok. betul. Karena itu saat belajar benar-benar kritis supaya tidak terjadi yang namanya GTM di kemudian hari. Iya. Karena setelah 9 bulan itu anak akan belajar ke lingkungan ya dok ya. Iya, dia akan Oh. lebih fokus ke lingkungan. Iya. Oke, terima kasih nih dokter Stefani. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang anak banyak banget. Ini juga kayaknya makanan belum tuntas semua, tapi nggak apa-apa. Terakhir deh dok, closing statement dari dokter Stefani. Kira-kira ada tambahan apa nggak dok? Kalau misalnya untuk tambahan, jadi kalau misalnya untuk memperkenalkan MPASI tiap anak itu memang Iya. kita harus lebih banyak belajar ya. Iya. Namanya ibu itu memang harus belajar dari setiap apa yang kita berikan kepada anak, seperti itu. Kita nggak perlu melihat anak orang lain segala macam. Jangan dibanding-bandingin Jangan ya, Dok. dibanding-bandingkan, itu yang Iya paling sih. penting. Kemudian juga jangan memaksa anak untuk makan, Oh. kayak gitu. Itu yang paling penting juga, karena makan itu adalah proses yang harusnya membahagiakan bagi ibu dan juga bagi anaknya, kayak Buat gitu. ibu ya, iya happy untuk makan. Saya suka banget makan. Oke. Jadi prosesnya harus dua arah antara Iya. ibu dan anak, kayak gitu. Jangan sampai memaksakan anak untuk makan, karena dia akan menjadi trauma untuk makan nantinya. Terima kasih dokter Seperti Stefani. Kira-kira kapan ini kalau kita mau konsultasi sama dokter Stef, kapan prakteknya di Immanuel? Silakan dok. Untuk prakteknya saya setiap hari ada di sini sih, Senin Setiap sampai hari? Sabtu. Iya. Senin setiap hari, Senin sampai Sabtu, jamnya dok? Jamnya jam 9 sampai jam 12. 9 sampai jam 12. Thank you dokter Stefani. Iya, sama-sama. Sampai jumpa sobat Immanuel di Immanuel Podcast.